Pemirsa, sebuah mobil nyaris hanyut di Pandeglang, Banten diterjang banjir. Sementara di Sukabumi, Jawa Barat, banjir memaksa pasien puskesmas dievakuasi. Kamera warga merekam terjangan arus deras melanda Kampung Cibayoni, Desa Kertajaya, Kecamatan Sumur, Pandeglang, Banten. Jumlah warga panik saat melihat sebuah mobil nyaris hanyut terbawa arus deras banjir. Warga berteriak meminta warga yang berada di dekat lokasi agar tidak panik dan mencari tempat berlindung. Dampak banjir membuat sejumlah rumah warga rusak. Arus deras banjir dengan ketinggian lebih dari 1 meter itu menerobos masuk rumah. 2 jaman ada itu air. 2 jam ya? Ya, ketinggian. Terus untuk ketinggiannya? Ketinggiannya sekitar 1 meter lebih. 1 meter lebih? Iya. Belum ada bantuan dari pemerintah daerah. Warga berharap adanya bantuan perbaikan rumah dan makanan. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution News melaporkan. Hujan deras yang mengguyur wilayah Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat menyebabkan puskesmas Pelabuhan Ratu terendam banjir. Sejumlah ruangan pelayanan hingga perawatan terendam banjir setinggi 50 cm hingga 1 meter. Tanya itu sejumlah alat kesehatan yang menjadi penunjang ikut terendam banjir. Banjir yang terjadi di puskesmas Pelabuhan Ratu ini kerap kali terjadi akibat luapan sungai yang berada di depan puskesmas. Akibat peristiwa, 10 orang pasien dan tenaga medis terjebak di dalam ruangan. Petugas Basarnas Possar Sukabumi selanjutnya mengevakuasi para pasien dan tenaga medis ke tempat aman. Sementara pasien yang dirawat selanjutnya dipindahkan ke ruang perawatan medis Rumah Sakit Pelabuhan Ratu. Selain puskesmas, banjir diketahui juga merendam permukiman warga. Petugas mengimbau kepada warga tetap waspada saat musim hujan seperti saat ini. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan News melaporkan. Sementara pemirsa, hujan deras disertai angin kencang juga menerjang belasan lapak pedagang pasar malam di Sleman, Yogyakarta. Akibatnya atap seng dan tenda milik para pedagang porak-poranda. Sebuah pasar malam dan sejumlah lapak pedagang di Desa Sidomoyo, porak-poranda usai diterjang hujan deras disertai angin kencang di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Kuatnya hempasan angin membuat belasan lapak pedagang pasar malam turut berantakan. Peristiwa membuat panik para pedagang yang tak sempat menyelamatkan lapaknya. Sedikitnya ada sekitar 12 lapak pedagang yang terdampak dengan total jumlah kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Beruntung tak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Anginnya tuh besar ya Pak, terus tiba-tiba ini semua pada ya porak-poranda gitu. Ini semua basah semua, hancur. Tadi situ juga semua hancur. Selain di pasar malam Sidomoyo Godean, angin kencang juga menerjang 8 kecamatan lainnya di Kabupaten Sleman. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko News melaporkan. Sementara itu di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, terjangan angin kencang disertai hujan deras mengakibatkan sebuah warung makan porak-poranda. Meski tak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Inilah video amatir yang direkam warga kondisi jalan kota Cilacap, Jawa Tengah sesaat setelah terjadinya hujan deras dan tiupan angin kencang. Akibat hujan deras dan tiupan angin kencang membuat sejumlah pohon tumbang dan atap sebuah rumah makan rusak ambruk. Seluruh karyawan dan pengunjung panik dan berlarian menyelamatkan diri. Karyawan pun semua pada ketakutan, pada lari. Ya karena spontan. Jadi kejadiannya spontan sih. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian akibat terjangan angin kencang ini diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto News melaporkan. Pemirsa, banjir akibat hujan yang mengguyur Jakarta membuat banyak ular jenis piton keluar dari sangkarnya. Mereka diduga mencari tempat kering dalam rumah. Warga sekitar wilayah Sunter, Jakarta Utara digegerkan dengan ditemukannya ular jenis piton sepanjang 3 meter. Pasca hujan deras yang terjadi sejak kemarin sore hingga Senin sore membuat binatang melata jenis piton atau sanca sepanjang 3 meter keluar dari sangkarnya. Ular didapati warga di depan Apotek Kanti, Sunter Agung, Jakarta Utara pada pukul lebih dari jam 11 siang.
Sementara di perumahan Muara Karang Blok 7, Jakarta Utara, seekor ular piton dengan panjang hingga 3 meter juga didapati warga di dalam rumah. Akhirnya, ular dapat dihalau keluar rumah. Diimbau warga waspada pasca banjir yang merendam pemukiman karena ular kerap muncul dan mencari tempat kering di dalam rumah. Terjadi lagi pemirsa, tenaga kesehatan menjadi korban penganiayaan keluarga pasien. Selengkapnya usai jeda di Lintas iNews Siang. Puluhan kawanan geng motor bersenjatakan panah busur dan batu serang permukiman warga di Kecamatan Rapocini Raya, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin dini hari. Warga yang terdesak sontak balik menyerang hingga berujung tawuran di tengah jalan raya. Arus lalu lintas di dua arah Jalan Veteran Selatan Makassar terhenti. Pengendara melintas dibuat ketakutan usai busur panah, batu, dan kembang api jadi alat saling serang. Tidak ada korban jiwa, namun satu kendaraan geng motor jadi sasaran amuk warga. Tawuran terhenti usai polisi tiba di lokasi datang membubarkan. 5 remaja asal luar kota Makassar masih berstatus pelajar diamankan beserta 3 kendaraan sepeda motor. Jadi setelah mendapat laporan, kami melakukan pengejaran terhadap konvoi remaja bermotor ini di Jalan Petarali. Dan setelah dibubarkan, mereka melakukan aksinya lagi di Jalan Petra. Dan sedang melakukan balap liar dan melihat warga ada yang sedang duduk-duduk dan mereka melakukan penyerangan terhadap warga dan terjadilah tawuran. Polisi imbau para orang tua diharap memperketat pemantauan ke anak-anaknya terkhusus aktivitas di malam hari guna tidak menjadi pelaku hingga korban tindak kriminalitas. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Pemirsa, kesal dituduh mencuri ponsel seorang pengamen di Sukabumi, Jawa Barat menganiaya rekannya dengan pisau cutter. Akibatnya korban luka parah di bagian leher. Polisi menangkap seorang pengamen berinisial AF di rumahnya di Sukabumi, Jawa Barat. Ia sempat melarikan diri setelah menganiaya rekannya sesama pengamen. Ia dibawa ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara akibat kejadian, korban harus dirawat tim medis karena luka parah di lehernya. Korban dianiaya pelaku yang kesal karena dituding mencuri ponsel. Aksi penganiayaan itu terjadi di Kelurahan Cisarua, Kota Sukabumi. Pelaku menyerang korban yang sedang berkumpul dengan temannya dengan pisau cutter. Menuduhlah kepada pelaku mengambil handphone milik korban. Nah, akhirnya mungkin korban merasa emosi, melakukan tindakan yang sesuai yang dilaporkan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku harus mendekam di sel tahanan Polsek Cikole dan dijerat pasal 466 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pelaku pembunuhan wanita muda di dalam kamar kos di Kota Bekasi, Jawa Barat ternyata suami sirinya. Kepada polisi ia mengaku membunuh lantaran cemburu. Misteri tewasnya Sylvia Marlina, wanita muda yang berprofesi sebagai terapis spa, akhirnya terungkap. Berdasarkan rekaman kamera pengawas di rumah kos korban, pelaku diketahui merupakan suami siri korban. Sebelum ditemukan tewas, pelaku terlihat keluar masuk di dalam kamar kos korban. Pelaku diamankan di kampung halamannya di wilayah Kabupaten Lebak, Banten, Senin dini hari. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, AKBP Braille Arnold Rondonowo, mengatakan motif pelaku melakukan aksi karena cemburu oleh korban. Pelaku dan korban sempat cekcok dan berujung pelaku mencekik korban hingga meninggal dunia. Pelaku adalah inisial AH dengan umur 29 tahun yang merupakan suami siri korban.
Pelaku masih dalam pemeriksaan intensif di Mapolda Metro Jaya dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, terjadi lagi tenaga kesehatan menjadi korban penganiayaan oleh keluarga pasien. Peristiwa itu terjadi di Puskesmas Batuan, Sumeneb, Jawa Timur dan terekam CCTV hingga viral di media sosial. Kamera pengawas merekam saat keluarga pasien menganiaya tenaga kesehatan di ruang IGD Puskesmas Batuan, Sumeneb, Jawa Timur. Keluarga diduga tak terima karena pasien tak segera ditangani. Pasien sendiri merupakan korban kecelakaan asal Kecamatan Rubaru. Sempat terjadi cekcok antara keluarga dengan pihak puskesmas sebelum penganiayaan terjadi. Kasus itu akhirnya dilaporkan ke polisi. Akhirnya dibawa ke Puskesmas Batuan. Pada saat proses penanganannya ditangani oleh perawat. Pada saat itu sempat terjadi cekcok antara pihak perawat dengan pihak keluarga pasien. Karena perawat itu mendahulukan pihak yang emergensi sebenarnya didahulukan. Sedangkan pihak yang luka-lukanya tidak terlalu parah. Saat ini polisi telah memeriksa korban dan 2 saksi lainnya. Kasus ini kini ditangani Polsek Sumeneb. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan. Dalam kondisi mabuk, seorang pria sandra nenek berusia 60 tahun di Labuan Batu Selatan. Pelaku menyandra korban diduga hendak melarikan diri saat dikejar warga karena terlibat pencurian ponsel. Ibu itu udah tua, jangan kau ancam. Yang di kamar keluarkan. Siapa di kamar? Ada. Nggak ada. Ada. Seorang pria bersenjata parang nekat menyandra nenek berusia 60 tahun bernama Darwati Hasibuan, warga Jalan Kalapani, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuan Batu Selatan. Ia dilumpuhkan usai salah satu warga menyerangnya dari belakang. Kepada polisi, pelaku mengaku melakukan aksinya dalam kondisi mabuk minuman keras jenis tuak. Saat itu pelaku melarikan diri usai dikejar warga karena diduga terlibat pencurian ponsel. Masuk adiknya Ibu Darwati. Nah, Ibu Darwati berada sedang memasak di belakang. Adiknya menuju ke depan rumah, pintu rumah, menyampaikan ke warga bahwa ada maling di. Akibat perbuatannya kini pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.